Tuhan, firman-Mu katakan, kalau umat-Mu bersehati, berkumpul, memuji nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan berbuat sesuatu bagi setiap kami yang hadir. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah kami doakan, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kami sudah hadir di sini. Satu kerinduan kami mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Tidak ada perkara lain yang kami rindukan pada siang hari ini selain daripada Tuhan berbicara kepada kami untuk menjawab semua pergumulan hidup kami, semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawabkan, semua hambatan-hambatan dan tantangan yang kami sedang hadapi. Kami ingin mendengar petunjuk dari firman-Mu supaya kami dapat mengatasi semuanya itu dan hidup kami berkemenangan serta menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan jam ini, berbicara dengan cara yang paling sederhana, sehingga setiap orang dalam ruangan ini, dari yang paling pintar sampai yang sederhana, dari yang paling kaya sampai yang sederhana, dapat menangkap pesan firman Tuhan ini. Dan Tuhan berikan kekuatan mereka untuk melakukannya, supaya perkara-perkara indah, janji-janji firman-Mu tergenapi dalam hidup jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Satu kali ilustrasi, Saudara. Sekelompok petani berkumpul di sebuah saung di tengah-tengah sawah. Ilustrasi ya, jangan cari ayatnya ya, nggak ada ayatnya, ilustrasi. Ilustrasi. Berkumpul, mereka bersepakat untuk berdoa karena musim kemarau, Saudara. Musim kemarau, petani susah, padi kering, mereka berkumpul dan berdoa. Di antara para petani itu ada yang membawa seorang anak laki-laki. Berdoa minta supaya Tuhan turunkan hujan. Setelah berdoa, sang anak laki-laki yang polos ini berkata, "Pak, kita tadi berdoa untuk hujan. Nanti kalau hujan kita gimana? Kita nggak bawa payung." Kita akan kehujanan. Papanya nangkap sesuatu, Saudara. Kalau kita berdoa, kita harus siap dengan jawaban Tuhan. Katakan amin. Kita meminta kepada Tuhan. Ketika Tuhan menjawab, kita kebingungan sendiri karena kita tidak siap. Saudara tahu apa yang dikerjakan para pengurus gereja ini? Mereka menyiapkan wadah untuk sebuah tuaian besar di gereja ini. Katakan amin, Saudara. Kemarin berbicara, ini apa sih? Gereja biasa-biasa aja sih. Nggak usah terlalu mewah-mewah, nggak terlalu besar-besar. Tapi Saudara, gereja kita GKPB punya filosofi Spirit of Excellence, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan dengan asal-asalan, bukan hanya sekedar lumayan, Saudara. Kalau Saudara berjalan banyak warung Padang dikatakan warung Padang sederhana, betul? Kalau Saudara ke Jawa Timur, jalan banyak sekali soto lumayan, Saudara. Dan itu bertentangan dengan filosofi gereja kita. Karena kita spiritnya adalah spirit memberikan yang terbaik. Ya, karena Tuhan akan mengirim banyak jiwa di tempat ini, akan banyak pelayan-pelayan Tuhan yang baru yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka bersungguh-sungguh berdoa, melangkah, dan jadilah tempat seperti ini, bahkan akan lebih besar lagi. Saudara, saya kasih tahu, gereja ini dibikin bukan supaya lebih baik daripada yang lain. Bukan. Tidak ada pikiran sedikit pun bahwa kita akan lebih wah daripada yang lain, tidak. Tetapi supaya jiwa-jiwa yang Tuhan siapkan dapat tertampung di tempat ini, dan mereka menerima keselamatan dan menjadi saksi-saksi Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau bicara tentang isi hati Tuhan bagi saudara. Tangkap firman Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Saya tidak berbicara dari diri saya sendiri. Tidak berbicara sedikit pun daripada niatan saya.
Tetapi ada yang Tuhan ingin katakan kepada saudara, dan itu cukup sederhana. Semua saudara kalau perhatikan bisa menangkapnya. Bukankah kita sering gini, Tuhan, kami rindu supaya Engkau memberkati kami. Kami rindu supaya kehidupan kami bertambah baik dari waktu ke waktu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau memberikan pekerjaan yang baik kepada kami. Kami rindu untuk Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Tapi pertanyaannya, pernahkah saudara tahu apa yang Tuhan rindukan? Bukankah kita paling sering mengatakan, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini, dan semuanya cukup rohani, saudara. Dan itu semuanya baik. Tapi seberapa banyak orang Kristen yang berpikir apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita? Nangkep saudara? Nangkep apa yang dimaksudkan ini? Saya secara pribadi baru sadar juga betapa banyaknya saya memohon kepada Tuhan tanpa mengerti apa yang Tuhan rindukan dalam hidup saya. Setelah saya mengerti itu, kehidupan saya berubah, saudara. Seorang anak perempuan setiap pulang sekolah selalu dekat dengan ibunya. Mendekat kepada ibunya, belum ganti baju seragam, dia bercerita kepada ibunya. Itu terjadi pada keluarga saya, saudara. Anak saya sama mamanya ini dekat sekali, saudara. Dari mulai kecil sampai besar, kebiasaan dia adalah memegang kelingking mamanya. Kelingking mamanya selalu dipegang, dia selalu dekat. Saya kadang-kadang pas di meja makan ngelihat dia pegang kelingking mamanya. Kalau anaknya nggak ada, mamanya pegang kelingking saya, saudara. Itu suatu suatu ciri khas daripada keluarga kami. Dan ibu itu yang saya ceritakan tadi, senang anaknya selalu datang kepada dia dan bercerita kepada dia. Satu kali, anak ini pulang langsung masuk kamar, tidak menyapa ibunya. Hari kedua dia melakukan hal yang sama. Ibunya mulai melihat kenapa anak ini, mungkin sedang remaja, ada perubahan. Sampai beberapa hari dia melakukan hal itu. Masuk di dalam kamar dan tidak keluar menyapa ibunya seperti biasa. Ibunya sangat khawatir apa yang terjadi sama anak ini. Kemudian tibalah pada saat ulang tahun ibunya. Anak itu seperti biasa, tidak memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada ibunya sepulang dari sekolah. Dia masuk ke kamar dan dia beraktivitas yang ibunya tidak tahu apa di sana. Berapa lama kemudian dia keluar, saudara, dari kamarnya. Dia membawa sebuah sulaman untuk ibunya. Karyanya dia berhari-hari, saudara. Ibunya senang melihat, anak ini ternyata berhari-hari masuk kamar itu berbuat sesuatu kepada ibunya. Dia katakan ibu ini, terima kasih nak, kamu berbuat banyak buat saya. Sulaman ini bagus dan sangat berkesan. Tapi aku kehilangan kamu beberapa hari. Kamu beraktivitas, kita kehilangan relasi, hubungan. Buat mama, jauh lebih penting kamu duduk di pangkuan mama. Kita mendekat dan berbicara. Saudara, itulah kerinduan hati Tuhan. Katakan amin. Saudara banyak melakukan hal, banyak melakukan perkara, itu baik dan Tuhan sangat menghargai itu semua. Tapi di atas semuanya itu, Tuhan ingin saudara duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Mendengarkan apa yang ia akan bicarakan kepada. Itulah kerinduan hati Tuhan bagi setiap orang percaya. Saya akan berbicara tentang hal ini pagi hari ini, supaya saudara semua menangkap isi hati Tuhan. Dan saudara mengerti bagaimana kehidupan Kristen yang kokoh di dalam kebenaran ini. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini nggak ada yang bawa Alkitab ya. Makanya begitu Alkitab, saudara ngelihat saya semua, saya jadi stres juga, saudara. Rupanya di sini ayatnya. Saya lihat kok apa udah pada hafal ayatnya atau gimana? Oke ya, 38. Oke. Saya akan bacakan buat saudara, tangkap ya pesan. Jangan ada yang melakukan hal yang lain ya, supaya saudara mengerti ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lanjut. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Perhatikan kalimat ini. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?
Kata yang dipakai melayani, saudara. Suruhlah dia membantu aku. Lanjut. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini yang Tuhan rindukan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Lanjut. Habis. Oke. Saudara terkasih, dalam bagian ini kata gini, ketika Tuhan Yesus, dua orang kakak beradik ini, saya lupa yang lebih tua Marta atau Maria, saudara cari sendiri Alkitab. Tapi ada yang lebih tua, mereka tidak kembar. Datang ke rumah mereka, dan respon dari kedua orang ini berbeda, saudara. Ya. Yang pertama ya, fokus Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkannya. Sedangkan Marta menjadi fokus adalah hal jasmani, sibuk melayani. Hari ini kita diperhadapkan dua respon orang percaya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dari contoh ini, Marta khawatir, respon Tuhan Yesus. Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sedangkan Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Hari ini Tuhan berkata, apa sih yang Tuhan rindukan kepada saudara dan saya? Seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Amin. 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 Kalau saya datang ke tempat Pak Iksan, sudah 5-10 tahun saya nggak ketemu dia. Saya bersahabat dengan dia. Saya datang ke tempat Pak Iksan langsung masuk ke dalam. Cuman salaman masuk ke dalam. Dia ngeberesin, nyiapin makanan, segala macam. Saya di tempat duduk aja. Kenapa Pak Iksan lama sekali? Kemudian Pak Iksan menyiapkan, untuk kopi, Pak Bona, terus ke warung. Jangan ke warung Pak ya, warung jauh gitu. Saudara, apa yang dipakai Pak Iksan baik. Tapi bukan itu yang saya rindukan. Yang saya rindukan apa? Saya ingin ketemu dengan Pak Iksan. Saya ingin berbicara bagaimana kesehatannya. Saya ingin berbicara bagaimana usahanya. Saya ingin berelasi dengan dia. Saya jauh datang dari Bandung. Makanan yang disediakan dia, semuanya ada di Bandung. Saya yakinkan pasti. Tetapi sosok Pak Iksannya tidak ada di Bandung, betul? Sehingga saya mau berbicara dengan dia. Saya mau berelasi dengan dia. Saya ingin mencurahkan isi hati saya pada dia. Tetapi Pak Iksan tidak punya waktu. Dia berpikir bahwa Pak Bona harus diberikan yang terbaik. Ada satenya, namanya sate apa Pak di sini Pak? Dulu ada sate satu di sini. Sate bontet, ini kesenangan Pak Iksan. Saudara, begitulah yang dilakukan oleh orang Kristen. Pagi-pagi Anda bangun, Tuhan sedih ngelihat Anda buka WA. Tuhan sedih Anda membuka TV. Tuhan sedih Anda memasak air. Bukan itu yang Tuhan rindukan, saudara. Dia ingin saudara duduk dekat kaki dia dan mendengarkan apa yang dia ingin katakan kepada Anda. Itulah kerinduan hati Tuhan. Jangan terjebak pada perkara yang lain. Dia ingin Anda berduduk, diam, mendengarkan Tuhan, memuji dan menyembahkan dia. Sesungguhnya jalan-jalannya akan ditunjukkan kepada saudara. Tetapi saudara tidak pernah punya waktu untuk itu. Apa susahnya berdiam di hadapan Tuhan seperti lagu ini? Ajarku berdiam dekat di hatimu, di sana ku temukan. Apa terusnya? Nanti kita nyanyikan lagu ini. Setiap kali saya menyanyikan lagu ini, air mata saya keluar. Karena saya merasakan itulah kerinduan hati Tuhan kepada saya. Dia ingin berbicara kepada saya secara pribadi. Dia ingin menunjukkan jalan-jalannya kepada saya. 6 bulan yang lalu saya menemukan kebenaran ini. Saya menemukan sampai hari ini, setiap jam 4:30 saya bangun, duduk dekat kaki Tuhan. Bukan ngomong saudara. Bukan ngomong, Tuhan tolong saya, sehatkan saya. Tangan saya yang kiri bengkak Tuhan. Saya pasang pacu jantung Tuhan. Tuhan saya lemah. Jalan 1 kilometer saya tidak kuat. Saya sudah pakai tongkat. Orang-orang yang umurnya lebih tua daripada saya, lebih gagah saudara. Tidak itu saudara. Bukan itu permohonan saya kepada Tuhan. Saya sama sekali tidak menyampaikan permohonan. Saya berbicara
sampai Bandar Lampung. Jalan kaki saja, saya seperti jalan di atas tali saudara sekarang ini. Sepertinya saya bergoyang-goyang kalau jalan ini. Ketika Pak Hung, Pak Kris minta saya ke sini, saya berpikir, Tuhan apakah saya kuat ya? Di kapal itu bergoyang-goyang. Dan saya harus membawa kendaraan itu cukup jauh. Tapi di pagi hari ketika saya doa, berangkat, ada banyak orang yang harus kamu beritakan firman Tuhan kebenaran ini. Saya berangkat saudara, dari Bandung sampai di Anyer. Saya konsultan sebuah tambak udang di sana. Saya berdoa dengan teman-teman yang muslim. Kemudian saya jalan seperti yang saya ceritakan kemarin. Pagi-pagi saudara, aduh 6:30 gerimis. Di sana masih musim hujan, di sini saya tidak ketemu hujan. Hujan. Saya jalan pelan-pelan, kecepatan 40-60 bawa mobil saya. Enak sekali. Pinjam tisu. Kok di sini saya menangis terus ya? Hadirat Tuhan kuat di sini ya. Saudara merasakan itu? Merasakan itu? Saya merasakan saudara. Saya jalan pelan-pelan, sangat pelan saudara. 40-60, jalannya kosong saudara. Jalannya lurus. Lagi jalan, tiba-tiba ada mobil Kalia dari depan saya. Itu biasa, di arah sana, saya arah sini. Berseberangan. 10 meter sebelum dia dekat saya, supirnya ngantuk dan mobilnya langsung berhadapan dengan mobil saya, saudara. Dia hampir seruduk mobil saya sadar betul-betul. Ini ngapain orang ini? Kenapa mobilnya? Orang itu ngantuk, karena itu 6:30 pagi. Malaikat Tuhan, saya percaya, membuat saya membanting setir saya ke kiri. Syat, ke kiri. Kemudian belakangnya kena, budak, kencang sekali saudara. Saya sudah berpikir, rusak nih mobil. Apakah saya bisa melanjutkan perjalanan ke sini? Saya lihat, agak lemes. Aduh, pagi-pagi ya baru jalan. Saya lihat, turun ke belakang. Mobil yang bunyinya begitu keras, saudara. Saya hamba Tuhan, saya tidak berbohong. Begitu keras bunyinya. Cuman sebeset 10 cm, saudara. Tidak ada luka di mobil itu. Yang istilahnya sekarang kalau di kompon saja, itu akan hilang. Saudara masih lihat mobilnya di depan. Bunyi begitu keras, Tuhan lindungin. Hanya beset sebesar itu saja, saudara. Saya ngomong sama istri saya, tadi pagi kita berdoa sama Tuhan. Tuhan lindungi perjalanan kita. Dilindungi perjalanan kita. Jalan lagi, di laut, orang-orang tambak udang bilang, Pak jangan jalan Pak, angin kencang, gelombang tinggi, Krakatau ada kemungkinan batuk. Saya bilang, Tuhan nyuruh saya ke sini, saya jalan aja. Saya jalan aja, nggak ada takut sedikit pun. Saya jalan. Saudara, sepanjang saya ke Lampung, ini salah satu perjalanan yang ombaknya begitu tenang, saudara. Saya kan sering bolak-balik Lampung, Jakarta lagi saya tinggal di sini. Tenang sekali ombaknya, enak sekali, merapatnya cepat, nyampainya cepat. Saya bilang, Tuhan melindungi saya. Tinggal sekarang dari Bakau ke Bandar Lampung. Lagi jalan enak-enak. Ya kecepatannya agak cepat lah. Sekitar 60-80. Tiba-tiba banyak. Gludak. Waduh. Ini kalau kempes di jalan, saya susah. Gak bisa saya ngangkat ban mobil Fortuner yang begitu gede. Mendongkraknya dengan kondisi fisik kayak gini. Saya tahan terus tuh mobil. Jalan terus saya. Cukup panjang jalannya. Sebelum saya lihat kondisi mobil, dan hari itu mulai rintik-rintik di sini. Akhirnya mobil itu bertahan sampai panjang. Roh Kudus mengarahkan, lihat ke sebelah kanan. Saya lihat ke sebelah kanan, ada tukang tambal ban. Orang Batak pula, horas lai. Horas lai. Lai marga apa? Simatupang, dia bilang. Oh iya saya manik, tolong dong lai, saya mau ada ibadah. Bisa nggak dikerjain lebih cepat? Oh bisa lai, katanya dia. Dia langsung itu kerjain. Gak nyampe 15 menit mobil itu selesai dan saya jalan. Sebelum saya jalan ngomong gini sama dia. Lai, boleh gak saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sama Lai? Saya seorang pendeta, jangan lihat gondrongnya, lihat hatinya.
Oh iya Pak, boleh Pak, katanya dipanggilnya anaknya, sini mau didoain katanya. Terus saya berdoa buat dia, memberkati dia supaya usahanya bertambah maju. Oh saudara, kalau saudara pagi-pagi menyerahkan diri kepada Tuhan, hati saudara sensitif untuk apa yang Tuhan lakukan. Hati saudara menjadi peka kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Maria. Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya, saudara. Itulah menurut saya sebuah kekuatan kerohanian Kristen. Bukan dari berbagai aktivitas. Saya percaya kalau berbagai aktivitas saya lakukan tapi kurang di dalam doa, bentrok saudara. Saudara menjadi kritik orang. Saudara menjadi sakit hati, gampang sakit hati. Saudara menjadi tidak nyaman, kelelahan di dalam melayani Tuhan sekalipun. Tetapi kalau saudara duduk dekat kaki Tuhan, saudara menjadi orang yang kokoh dan kuat, saudara. Lanjutkan. Nah, kesibukan manusia saat ini bertambah banyak dan menguras waktu. Di gereja Tuhan, sekarang yang punya HP itu bukan hanya mengganggu dirinya, tetapi mengganggu tenaganya. Di gereja yang saya ikuti itu di Pasir Koja, kira-kira satu kali ibadah 1.000 orang. Itu ada orang dari awal sampai akhir kebaktian. Instagram, Facebook, apalagi yang paling berbahaya apa? TikTok. Gak jauh duduk dekat saya. Bertumbuh gak orang ini kira-kira? Kira-kira dia mendapatkan sesuatu gak? Saya sampai berpikir, kenapa orang ini mesti ke gereja kalau dia melakukan seperti itu? Bukan hanya mengganggu dirinya. Sinar handphone itu kan menyala, saudara. Bukan menyala rohaninya, saudara. Menyala handphonenya, saudara. Padahal yang Tuhan inginkan, duduk diam dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan ingin menunjukkan jalan-jalannya kepada Anda. Ya saudara, ada banyak kesibukan sekarang, saudara. Cobalah saudara pagi-pagi, stop sebentar dari kesibukan. Berhenti dari saudara. Kalau saudara sempat ngelihat berita, itu berkesinambungan di kepala saudara. Handphonenya ditutup, pikirannya jalan terus, saudara. Stoplah, berusahalah. Dengarlah baik-baik, Tuhan apa yang kau katakan kepada saya hari ini. Perdengarkanlah suaramu seperti Samuel kecil ngomong, perdengarkanlah suaramu. Supaya hidupku sepanjang hari ini penuh dengan kemenangan. Dan aku bisa berbelas kasihan sama orang, serta menjadi berkat. Hari Minggu biasanya orang Kristen nggak saat teduh, saudara. Karena berpikir nggak mau dirapel, toh ntar ada kebaktian, begitu kan? Cukup banyak. Kelemahan kita dua, saudara. Pada hari Minggu tidak saat teduh, dan pada saat retreat tidak saat teduh. Karena berpikir hari ini retreat ini akan ada firman Tuhan terus. Padahal saudara, firman Tuhan kata, tiap pagi dia mendengar, ingin menyampaikan suaranya kepada Anda. Kesibukan manusia semakin bertambah, menguras waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga tidak punya waktu membangun relasi dengan Tuhan. Saya mau bernubuat bahwa saudara, kalau saudara lakukan ini, perkara-perkara yang tidak pernah Anda bayangkan terjadi dalam hidup Anda. Segala sumbatan-sumbatan, halangan-halangan, tantangan-tantangan, Tuhan akan mengerjakannya bagi saudara. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan ngomong seperti itu. Aku hendak menunjukkan jalan-jalanku kepadamu, sehingga kamu tidak tersesat dan tidak terjatuh, saudara. Bahkan dia ini, Alkitab ngomong di kitab Yesaya, kamu ini berkelakuan seperti keledai liar. Ketika aku mau berbicara kepada engkau, engkau berlari-lari seperti keledai liar. Sehingga engkau tidak tahu apa yang aku maksudkan, apa yang aku kehendaki kamu kerjakan. Sehingga hidupmu mentok sana, mentok sini. Hidupmu menjadi gelisah dan kita tidak tahu jalan keluar. Padahal pagi-pagi Tuhan ingin berbicara kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan. Lihat kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa yang saya tuliskan ini menjadi kuat di dalam Tuhan? Daud berkata, pagi hari, bangunlah jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar.
Kata fajar ini menunjukkan dia melakukannya pada pagi hari. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Artinya dia mau menyembah Tuhan. Aku mau membangunkan fajar. Inilah rahasia dikatakan dalam firman Tuhan. Mengapa Daud berkenan di hati Tuhan? Karena dia tahu mendisiplin waktunya untuk melakukan saat teduh. Waktu teduh bersama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ditulis dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini berbicara kepada kita bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup seseorang yang mau melakukan. Ini namanya silent and solitude. Pernah dengar itu istilah? Silent artinya berdiam diri di hadapan Tuhan. Belajar duduk diam dekat kaki Tuhan seperti Maria. Silent. Solitude, mencari tempat yang sunyi. Tempat yang tidak berlalu lalang. Tempat yang paling sunyi yang ada. Disitulah Tuhan berbicara kepada kita dan memberikan kekuatannya kepada kita. Sederhana tidak? Sederhana. Mau atau tidak? Terserah Anda. Daniel 6:10b katakan, 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan muji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari. Orang ini yang 3 kali sehari dimasukkan ke kandang singa. Singa tidak menerkam dia. 3 kali sehari dia berelasi dengan Tuhan. Tantangan yang seberat itu saudara, dia bisa hadapi. Dan Allah membackup dia, menolong dia. Lolos dari singa itu. Dan kalau saudara baca berikutnya, orang-orang yang menjobloskan ke singa itu, dimasukkan ke singa itu, dihajar sama singa dalam waktu seketika. Bahkan mereka belum sempel kakinya meletakkan ke tangan, singa sudah hajar mereka. Berarti apa? Singa itu benar-benar singa yang lapar, yang mau menerkam dia. Tapi karena Daniel 3 kali sehari berseru kepada Tuhan, dibungkamnya mulut singa itu. Dan singa itu tidak berkutik di hadapan hambanya ini, saudara. Saudara mengerti kebenaran ini? Inilah kerinduan hati Tuhan, saudara. Ini pula sekaligus kelemahan kita. Banyak aktivitas dilakukan, tapi Tuhan tidak diberi kesempatan untuk berbicara kepada kita. Hari ini saya datang ke sini dari Bandung. Orang yang cacat ini berbicara kepada Anda, menyampaikan isi hati Tuhan kepada Anda. Kalau saudara melakukan ini, tidak ada yang bisa menyusahkan Anda. Tuhan akan membungkam semua singa, betul? Mulut singa-singa lapar dibungkamnya, saudara. Daniel orang yang berkenan kepada Tuhan. Goliat yang jauh lebih besar dari bisa dikalahkan. Musuh-musuhnya Filistin dapat dikalahkan. Dengan 600 orang dia bisa mengalahkan jumlah yang besar orang Filistin, saudara. Kebenaran ini harus disampaikan kepada saudara semuanya. Karena inilah rahasia hidup kekristenan. Amin. Inilah kunci rahasia hidup Kristen, saudara. Lanjutkan. Kekuatan murid Kristus bukan pada materi, bukan pada kepintaran, bukan pengalaman atau popularitas, tetapi waktu teduh bersama Tuhan. Disitulah Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada saudara dan saya. Satu kali setelah operasi jantung, tangan saya bengkak. Gak bisa pakai jas. Bengkak. Dan sangat mengkhawatirkan. Di dalam tubuh saya ini hitam dan banyak urat-urat besar keluar. Ada rasa khawatir juga gitu. Saya datang kepada dokter, ini harus diapain? Dia bilang apa? Kalau Bapak tidak melakukan tindakan, bengkak ini bisa sampai ke wajah. Separuh wajah Bapak bisa membesar karena bengkak ini. Kalau saya tidak punya relasi dengan Tuhan, saya menjadi takut dan khawatir. Tetapi iman saya kuat. Saya tidak pernah akan seperti itu. Tuhan masih menghendaki umur panjang kepada saya. Dan saya akan memberitakan firman Tuhan dengan berapi-api. Dengan menyala-nyala. Saya tidak takut terhadap berita-berita yang membuat kita menakut. Tidak sama sekali. Saya berjalan terus. Ini masih bengkak, saudara. Masih besar. Tapi semangat saya melayani Tuhan tidak pernah terkendali oleh hal ini. Sebab saya percaya Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita. Ya, kekuatan murid Kristus bukan karena banyaknya uang. Mohon maaf, Tuhan tidak butuh uang, saudara. Mohon maaf, Tuhan tidak butuh pengalaman, saudara.
Tidak butuh kepintaran saudara. Yang Tuhan butuhkan, saudara duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Karena Ia ingin melimpahkan kekuatannya kepada saudara. Sehingga saudara bisa melihat apa yang selama ini tidak pernah Anda lihat. Sehingga saudara mempunyai iman melebihi daripada apa yang fakta yang ada. Dia ingin menyatakan itu di tengah-tengah saudara. Lanjutkan. Kegagalan rohani dimulai dari gagal membangun Tuhan. Ketika saudara gagal untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di pagi hari, kemerosotan rohani dimulai dari sana, saudara. Ya saudara mau saat dulu gini, tiba-tiba kepikir, oh jangan-jangan pacar saya nge-WA ya. Kalau saya nggak balas dia ntar mutung. Ngambek. Tuhan permisi, buka WA sebentar aja ngasih jawab. Iya sayang, sabar sayang, saya lagi silent and solitude. Nanti ya sayang sebentar. Duduk lagi. Pokoknya gak usah deh kayak gitu, dihapus lagi chat. Itu kan berkesinambungan terus. Saudara buka WA pagi-pagi, WA-nya ditutup, tapi pikiran saudara bekerja terus. Apa yang saudara-saudara lihat? Gagal hari itu, saudara mengadakan relasi dengan Tuhan. Keluar lewat, saudara tidak bisa membangunkan fajar. Matahari kan saudara gak bilang, matahari jangan keluar dulu, lagi balas WA, sebentar matahari, berhenti, sebentar aja. Fajar keluar, waktu yang terbaik, hari masih gelap Anda berdoa, Anda melek, buka hordeng, terang sudah datang, kekuatan Tuhan tercurah atas kita. Amin saudara, amin saudara, lakukanlah seperti itu. Itulah yang duduk dekat Tuhan dan mendengarkan suaranya. Lanjut, bagian terakhir aja langsung. Ini ya, Pak Bona, kalau saya duduk dekat kaki Tuhan pagi-pagi, kadang-kadang pikiran saya kemana-mana. Ada beberapa orang di antara saudara ada ketakutan, kekhawatiran. Apa sih yang harus saya lakukan Pak Bona? Pikiran saya jalan-jalan. Ya bangun pagi pertama, gosok gigi dulu. Gosok gigi, cuci muka, langsung duduk dekat kaki Tuhan. Apa yang mau disampaikan? Pada bagian terakhir dari silent also itu, jangan minta Tuhan supaya tokoku laku dan supaya toko sebelah bangkrut. Apalagi kayak gitu saudara. Betul lah. Jangan berdoa, ini Tuhan atasan saya kok ngeganjel saya terus. Singkirkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Enak aja saudara. Betul. Jangan itu doanya. Ini doa levelnya lebih tinggi daripada itu. Semuanya itu akan dijawab. Tapi ini yang mau saya sampaikan levelnya lebih tinggi. Doanya begini saudara. Baca tolong Fit. Baca yang pertama. Kuasa Tuhan yang memampukan kita mengerjakan hal yang melebihi kemampuan kita. Kalau yang kedua saya bisa bacakan. Tuhan, biarlah kuasamu turun atas saya, sehingga saya mampu mengerjakan hal-hal melebihi daripada kemampuan saya. Katakan amin. Tuhan, turunlah kuasamu yang dahsyat dan tidak terbatas itu atas diriku, sehingga aku bisa mengerjakan hal-hal yang melebihi daripada kemampuan alamiahku. Itulah yang saya doakan mengapa saya hari ini bisa berdiri di hadapan saudara. Pastor Chris berkali-kali ngomong, Pak Bona kuat ya 4 kali. Kuat saudara. Bukan saya kuat. Saya sudah silent solitude, berdoa bersama Tuhan. Dan kekuatan Tuhan akan terlimpah. Adakah saudara melihat saya lemes? Enggak. Ada saudara ngelihat kayaknya Pak Bona ini ngos-ngosan nih, hati-hati jatuh. Ada gak gitu? Enggak. Karena kekuatan Tuhan itu yang sedang bekerja dalam diri saya. Karena saya melakukan berdiam diri di hadapan Tuhan. Sampai tadi pagi saya lakukan saudara. Dan terus akan saya lakukan. Yang kedua, kasih Tuhan yang memampukan kita mengasihi sesama, bahkan mengasihi orang yang tidak suka ataupun membenci kita. Saya mau cerita, di kantor saya ada satu orang yang selalu menjepit saya, sampai saya akhirnya keluar. Gak tahu keluar, gak tahu dikeluarkan, Bang Doni lebih tahu. Saudara, orang itu sangat menjepit saya. Setiap kali lagi saya jadi pimpinan di Lampung, setiap kali dia datang, yang dilihat sama dia hanya kritikan-kritikan. Pak Bona ini kalau siang sering tidur katanya di ruangan. Ruangannya ditutup, Pak Bona tidur katanya di situ. Saya kurang tahu siapa yang beritahu. Pak Bona ini malas kalau datang kesiangan terus. Semuanya diserang selama berbulan-bulan saudara sama orang ini.
Dan puncaknya salah satu orang yang membuat saya berhenti, harus diberhentikan adalah orang ini, saudara. Saya sangat kesel sama orang ini. Dan saya berkata sama beberapa teman, memang orang itu begitu, bikin kesel sekali. Badannya jauh lebih tinggi dan tanda kutipnya, dia juga orang yang percaya Tuhan Yesus, saudara. Berbulan-bulan, saya pernah berpikir, mungkin penyebab kanker saya dulu itu gara-gara orang ini juga. Hati saya susah selalu sama dia itu. Itu kalau dia mau nelpon saya gemeteran, saudara. Pasti dia akan tunjuk kesalahan kelemahan saya itu. Sampai saya ke kantor pakai motor dikritik. Pak Bona kepala unit pakai kantor, merendahkan kantor katanya. Java Kompit yang besar itu malu punya pimpinan kayak Pak Bona. Oh gitu ya Pak. Oh gitu ya, nggak boleh pakai motor ya. Ya udah, cari Fortuner bekas aja yang murah-murah saja saya. Kejadian 2010 saya lakukan itu. Setelah selesai, saya pensiun. Roh Kudus mengingatkan saya lagi silent soul itu, lagi saya diam. Hubungi Bapak itu, namanya Pak Bambang Setiawan. Saya berani katakan nama orang itu. Hubungin Bapak itu. Aduh, dulu kalau ngomong Bapak itu, saudara pernah gitu gak? Kalau disebut sebuah nama kayaknya, kalau disebut nama, rasanya, gitu ya. Kalau ketemu di mall mungkin, lewat gang yang lain aja lah. Dia lagi lewat sana, saya lewat sini. Pengennya menghindar, saudara. Tiba-tiba saya mau hubungi dia. Pak, halo apa kabar? Bapak baik-baik saja ya, saya bilang. Dia lama gak dijawab, dia mikir, ini orang suruh bikin susah kok tiba-tiba baik ya sama dia gitu ya kali ya. Dia pikir ya, orang saya sudah di jamaah Tuhan. Iya baik Bon. Pendek dia bilang. Pak sekarang kerja apa, usaha apa? Saya punya tambak udang Bon gitu dia. Oh sama dong Pak, saya juga lagi kerja tambak udang. Oh iya. Bagaimana Pak hasilnya Pak? Nah ini yang serunya saudara. Bon, saya mau jual tambak udang saya katanya. Kenapa Pak? Rugi Bon. Oh iya Pak. Di mana Pak posisinya? Di Tuban Bon. Oh iya. Saya bilang, Pak semoga kurang lebih gini. Supaya usaha Bapak yang lain diberkati Tuhan ya. Terima kasih ya Bon, kata dia. Orang ini sudah jadi lemah, saudara. Sementara saudara tahu apa yang terjadi sama saya? Orang yang direndahkan oleh dia. Panen saya bagus-bagus, saudara. Hasilnya 1 hektar 10 ton. Sepertinya Tuhan menunjukkan kepada saya. Oh kalau kamu tahu rahasia ini. Apa yang tidak pernah terpikirkan. Orang pandang rendah kita sekalipun. Tuhan akan membalikan dan derajatmu akan ditinggikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kamu tahu kerinduan hatiku, kata Tuhan. Kamu tahu apa yang aku senangkan, kata Tuhan. Dia katakan, kalau Bapa saja sayang kepada anak-anaknya, terlebih lagi aku sayang kepada orang-orang yang takut akan Kau. Seorang ayah yang baik tidak akan membiarkan anaknya dalam keadaan kesulitan. Terlebih saya, Bapa yang baik, yang menyerahkan nyawa saya untuk keselamatanmu. Masakan hal-hal di dunia ini tidak aku kerjakan bagimu. Saudara, halo, saudara-saudara, ini kunci kehidupan. Ini khotbah levelnya lebih tinggi. Karena berbicara bukan kebutuhan kita, berbicara apa yang Tuhan rindukan kepada kita. Amin. Saudara, suatu kali, tisunya kurang nih. Satu kali, Tuhan berbicara kepada Salomo. Ini sebuah kebenaran. Besok kalau kesini jangan nangis terus lah. Saya terharu dengar kebenaran ini. Tuhan ngomong sama Salomo gini. Salomo, apa yang engkau inginkan aku perbuat kepadamu? Salomo ngerti apa yang pertanyaan Tuhan. Berikan kepada saya kebijaksanaan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Permintaan Salomo di luar dugaan Tuhan. Tuhan ngomong gini, karena engkau tidak minta umur panjang dan kekayaan, hikmat, kebijaksanaan yang kau minta aku penuhi, dan kekayaan dan panjang umur aku berikan kepadamu. Oh saudara pikir kalau saudara tidak menyampaikan permohonan saudara kepada Tuhan, tapi saudara tidak dapat, enggak. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, apa yang belum kau ucapkan, bahkan engkau tidak minta, Tuhan penuhinya kepada kita.
Ini sebuah kebenaran. Salomo tidak minta, Tuhan berikan aku umur panjang dan kaya, berikan aku hikmat untuk memimpin bangsa ini. Tetapi Tuhan yang penuh kasih itu berkata, itu aku berikan, tetapi kekayaan dan umur panjang aku berikan kepadamu juga. Artinya apa, saudara? Tuhan lebih tahu tentang kita kan? Sebelum kita ucapkan, Dia tahu kebutuhan kita. Tapi yang dirindukan adalah kamu punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kami menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan kalau Anda lakukan itu, perkara-perkara mujizat terjadi dalam hidup Anda. Jalan-jalan tertutup akan Tuhan bukakan. Apa yang saudara pikir tidak mungkin akan Tuhan kerjakan bagi dia. Karena apa? Karena tahu kerinduan hati Tuhan saudara lakukan. Adik-adik yang mau sekolah lanjutan yang sedang cari pekerjaan, ada berita baik sama saudara. Bangun pagi-pagi, handphonenya dimatiin aja, jangan dibuang, ntar saya ambil saudara. Dimatikan saja. Duduk dekat kaki Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku menyediakan diri di hadapan-Mu. Berbicaralah, hamba-Mu mau mendengar. Tuhan akan tunjukkan jalan-jalannya kepada Anda. Sekalipun Anda nggak sadar, misalnya, aku mau sekolah di China, Hong Kong, China University. Jauh lebih daripada itu Tuhan akan berikan. Karena Anda sudah tahu keinginan hati Tuhan Anda lakukan. Kasih. Yang ketiga, hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan akan diberikan sehingga kita tidak membuat keputusan yang salah, saudara. Keputusan yang salah dapat mengakibatkan masa depan kita jadi susah. Tetapi kalau kita silent on solitude, memilih yang terbaik, yaitu yang Tuhan inginkan supaya kita ada duduk dekat kaki Tuhan mendengar suaranya. Keputusan-keputusan saudara di backup oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu, aku harus belok kiri atau belok kanan. Ini prospek apa menjadi sesuatu yang menyusahkan di hari depan. Hikmat Tuhan akan menuntun kita. Dan yang terakhir, saudara, minta pengurapan Tuhan supaya kita memampukan kita memberitakan Injil dan berdoa bagi orang yang belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus. Ibu yang semalam sama saya ada nggak di sini ya? Si siapa itu, nggak ada ya? Ibarat saya mau cerita nanti dia. Dia sangat diberkati. Saya kalau berbicara sama orang, saya dengerin dia, tapi saya dengerin juga suara Tuhan, supaya saya tuh bisa menyampaikan apa kepada orang ini yang Tuhan inginkan. Dia bilang, punya toko dia. Berapa karyawannya? 30 orang, Pak. Oh ya. Mau mendengarkan ya yang Tuhan inginkan? Ya, bagaimana, Pak? 30 orang itu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan pada kerja di sana. Saya cerita bagaimana Tuhan menolong saya dalam pekerjaan ketika saya mengasihi orang-orang itu. Saya ceritakan gini. Mulai besok kalau datang ke toko, disapa orang-orangnya. Apa kabar? Apakah Anda dalam keadaan baik, sehat? Disapa. Biasanya kita kerja hanya fokus ke pekerjaan aja kan? Kita lupa bahwa ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Disapa. Ya, satu persatu disapa. Ada yang susah, dihiburkan, dikuatkan, dinasihati. Bukan uang, saudara. Ini bukan bicara uang. Tapi berbicara perhatian, relasi. Dibangun relasi. Kenapa seperti itu? Saya melakukan itu. Ya. Saya ke Tambak Udang yang 8 tahun sudah rugi. Udah hampir ditutup. Tuhan jelaskan sama saya. Orang-orangnya terdemotivasi. Bosnya terlalu galak. Jadi orang-orangnya itu bekerja yes man aja. Gak berani. Bosnya suruh ini ya, itu aja dikerjain. Kadang-kadang gak dikerjain tapi bilang udah dikerjain. Saya datang, saya sentuh hatinya satu persatu. Saya datang ke gubuk-gubuk mereka, berbicara kepada mereka. Saya sentuh mereka sebagai manusia. Saya sapa, saya berbicara. Bahkan ada yang sampai saya doakan. Saya doakan mereka supaya mereka tanggung jawab itu berhasil. Apa yang lain? Karena saya melakukan bagian saya, didorong oleh kasih Tuhan. Tuhan membuat usaha yang mereka kerjakan itu berhasil. Apa yang terjadi sekarang? Pak, punten Pak, sini Pak. Maju. Sama David maju. Aku mau kasih demonstrasi sedikit ya. Boleh ya Mas ya? Ya, orang gagah ini. Tapi lebih gagah siapa kira-kira? Ya. Aku berdoa
berdoa buat David ya. Aku doakan dia supaya kamu berhasil, supaya kamu sukses, supaya keluarga kamu dilindungi Tuhan. Saya berdoa untuk salah satu karyawan di sana. Dan dia mengalami mujizat Tuhan, saudara. Hari berikutnya saya datang, dia ngajak temannya lagi, yang sesama muslim, kamu aja. David ngomong ini, Pak Bona doain juga dong teman saya, supaya dia juga bisa sukses juga. Ini non-Kristen, saudara. Tapi non-Kristen bisa mengajak temannya untuk didoakan. Saya doakan juga kamu, supaya bukan kamu maksudnya contoh. Kamu juga nanti ya. Saudara tahu hari yang ketiga lebih banyak lagi. Ini sekarang bawa orang, ini sekarang bawa orang, saudara. Udah ya, makasih ya. Kalau mau lama lagi ntar setelah kebaktian ya. Saudara tahu, karena saya memanusiakan manusia, Tuhan tahu itu yang harus saya lakukan. Dan apa saudara? Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, saudara. Dari mana Pak Bona tiba-tiba kok berpikir, saya seorang pemimpin. Pak Doni dan beberapa Java tahu, saya orang cukup keras di Java. Tapi setelah selesai Tuhan rubahkan. Sekarang saya menyapa karyawan-karyawan itu. Dan mereka senang gitu. Sekarang karyawan-karyawan itu kadang-kadang, puji Tuhan. Saya di gereja ini jarang dengar orang puji Tuhan. Tapi di sana 25 muslim ngomong puji Tuhan, saudara. Halo. Satu orang yang dikatakan tanda kutip cacat bisa berbuat itu. Semuanya saudara sehat semua, betul? Betul, lakukanlah itu. Dan itu Anda bisa lakukan. Karena saudara mendoakan empat hal ini. Minta kuasa Tuhan, minta kasih Tuhan, minta hikmat Tuhan, dan minta pengurapan Tuhan. Sehingga saudara berhasil menjadi saksi Tuhan. Dan percayalah seperti Salomo, pergumulan saudara akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena saudara melakukan bagian yang Tuhan rindukan. Amin. Saudara sudah nangkep semuanya. Katakan, lambaikan tangannya. Saudara mengerti. Saudara mengerti, amin. Besok pagi bangun, ingat pesan saya. Bangun pagi-pagi, bangunlah hai jiwaku, bangunlah gambus kecapi. Aku membangunkan fajar. Berkata seperti saya, berbicaralah Tuhan, hambamu ini siap untuk mendengarkan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan menuntun kehidupan saudara, amin. Sehingga kehidupan saudara berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin.